Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar. Masih bisa 2 kali kawin lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra siyam wa syahra Ramadan wa syahra Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhir ayat. Sadaqallahul adzim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'du, para hadirin hadirat shaimin shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus yang sama kita muliakan orang tua kita Bapak Haji Mat Sadik. Kita doakan mudah-mudahan panjang umur sampai hari kiamat. Amin. Amin. Biar hidup di diri. Yang umur sendiri dimakan sendiri. Ya. Awalnya Pak dimacul diri. Dari kiamat sampai begitu. Ya, yang penting sehat, alhamdulillah. Banyak umurnya, banyak rezekinya. Hidup ini istiqomah. Amin. Mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul Khatimah. itu kita cari. Betul. Kemudian orang tua kami juga, Bapak Haji Mawardi, sama beliau. Dari saya ketemu tadi nggak salaman, kayaknya ada yang dipikirin. Saya bingung kenapa. Kayaknya kita belum salaman. Yang pikirin katanya belum dapat THR. Tapi beliau tadi bisik-bisik anak beliau si Linda dalam keadaan kurang sehat. Nah, doanya mudah-mudahan si Linda ini Allah angkat penyakitnya. Amin. Penyakitnya kanker ya. Kanker. Kalau kita kanker juga, kanker ngeri. Jangan penyakit. Mudah-mudahan si Linda ini Allah angkat penyakitnya. Amin. Amin. Yang bisa berkumpul kembali kepada Tuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sama kita hormati ini banyak orang tua saya, Bapak Arsyad, kemudian Bapak Sumadi, Masya Allah, Sumadi masih sehat ya. Kemudian Bapak Bapak Ali, kawan-kawan lama, mengira anak muda nih, punya pacar gitu. Kemudian ya Bapak Yono, Bapak Satu, Herman ya, Herman, saya lupa pun Pak Herman, saya tahu security, jam 12 aku gitu. Kemudian Ustaz Bapak Haji Lukman ya, yang sama kita, nah semuanya berkhusus imam kita yang tadi bawahnya ya, Ustaz Ahmad Maulana. Saya menurut Ahmad Maulana saya kembali, aduh, mudah-mudahan dan nanti kita tuaan ke depan. Kemudian ya Ustaz guru saya sama yang Maludin ya, bin Haji Mawardi. Kemudian Ustaz ketua musola ya, ini hampir ketua terus dia, biar ketuanya sampai kiamat juga gitu. Mau sampai kiamat ketua musola. Ustaz Maji SPD mudah-mudahan juga DPD. Oh, DPR jadi. Mudah-mudahan dia juga senantiasa Allah sehatkan badannya. Allah jadikan segala apa yang diinginkan sukses, Allah angkat derajatnya, Allah
Bapak Ibu Bapak sekalian, ini hari malam yang ke-14. 20. Loh, ayo bener saya tahun lebaran mana? Malam ke-20 21. Jadi saya bicara sedikit aja masalah saya kan kebetulan ketua DMI Dewan Muslim Indonesia Rantingan yang Agung. Jadi ini insya Allah boti keluar ya boti, tapi untuk guru ngaji aja. Kalau musola tidak ada imam, tidak ada merbot ya. Mana merbotnya? Orang Jawa. Ya ini nasihatnya Castro. Ya jadi gini, saya dapat prakerja. Oh prakerja. Begitu. Guru ngaji kan ini? Iya prakerjanya belum. Harus disiapin itunya. Linknya kemarin ya, linknya belum beres tuh. Udah sekarang, nah itu saya kasih bocoran aja ya. Jadi ini untuk masjid yang mendapat imam, kemudian guru ngaji sama imam, merbot itu dia andai kata meninggal dunia, ini BPJS keluar. Kayak Julai itu udah singgung insya Allah sebelum lebaran keluar katanya. Insya Allah ada 3 lainnya kemarin sudah pada mati. Guru ngaji 2, merbot 1. Nah jadi 42 juta Ustaz emang. Jadi kalau saya sarankan kalau bisa matinya di masjid. Kenapa? Dapatnya 120 juta. Itu ada Ustaz. Makanya mati di masjid atau di musola. Saya kasih saran. Bukan saya nyumpain. Jadi dapatnya 42 juta. Ya. Itu kalau matinya di rumah sakit atau di rumah. Tapi kalau dia matinya dalam keadaan dia ngajar, dia bekerja, dia jadi imam, mati 120 juta. Hitungannya jihad. Makanya saya saranin Ustaz Jamal mati di musola. Biar dapat 120 juta. Enak enggak tuh? Enak yang hidup. Enak ini itu. Ini bocoran. Jadi kalau semua mati. Jadi itu ya. Nah, hadirin Bapak sekalian singkat aja. Ini kita sudah masuk ke dalam malam 21 bahwa Rasulullah itu ketika masuk di malam yang ke-10 hari maka dipencetkanlah ikatan pinggangnya. Artinya dia benar-benar di saat itu dia menahan hawa nafsu dan dia benar-benar Rasulullah itu meminta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam 10 hari yang terakhir di bulan suci Ramadan. Jadi diikhtikan. Kenapa? Karena inilah sesuatu yang tidak akan diberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ini kita dikasih hadiah, Pak. Nggak ada lagi yang dikasih hadiah kecuali umatnya baginda Muhammad SAW. Kalau dengan nama Nabi Muhammad itu jangan. Sallallahu Muhammad, jangan. Harus berteriak. Sallallahu Muhammad. Wow, Hidup gitu, ya. Jangan sepi-sepi aja. Jadi ini hadiah untuk umat Nabi. Makanya kita sering baca surat Inna Anzalna, saya baca bolak-balik, ada tafsir di situ. Ya, bukan sekedar kita artinya doang. Kenapa dibaca Inna Anzalna fi Lailatul Qadar? Sesungguhnya Allah kami katanya menurunkan malam Lailatul Qadar. Ternyata malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkannya Al-Qur'an. Begitu hebatnya dahsyatnya di malam Lailatul Qadar. Kemudian ditanya lagi, tahu nggak lo malam Lailatul Qadar? Oh, adroka malam Lailatul Qadar. Kalau bahasa Betawanya gitu, kalau bahasanya jenengan ngerti, ngerti lah. Kalau Jawanya, jenengan wis ngerti lah malam Lailatul Qadar. Pasti malam Lailatul Qadar itu malam yang di dalam malam kemuliaan Al-Qadar Al-Karim. Ya, yang mulia, aziman. Yang agung itu mulia. Akhir di situ ternyata Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa di situ? Ternyata ada asbabun nuzulnya. Oh, karena turunnya ini ayat dulu di zamannya Nabi Musa itu Bani Israel yang laknatullah, di saat orang-orang yang Bani Israel masih yang taat pada saat itu, dia benar-benar hidup, diberikan kehidupannya ini, tubuhnya ini, badannya ini, kehidupannya untuk beribadah kepada Allah selama berapa tahun? 83 tahun, 4 bulan. Itu Bani Israel.
Umur kita berapa tahun? Umur umatku tidak lebih dari Siti, Musab, ini dikit lagi. Oh iya, berapa tahun mengaji aja? 7 berapa? Dikit lah, kelebihan luar biasa, alhamdulillah. Ini ada kalau kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah rezekinya, berkah jodohnya, berkah rezekinya. Kenapa? Apa sih namanya berkah? Ayo, berkah 10.000. 10.000. Ayo. Jadi goceng, kita bisa main. Siapa yang bisa berkah? Kenapa berkah? Nih, tong. Kasih 10.000. Ayo, karena ini hadiah, ini malam hadiah nih, hari berkah. Anda kasih hadiah 50.000. Ya. Berkah itu kenapa kita sih alhamdulillah nih gua orang sedekah padahal kita rugi tapi berkah. Walaupun kita ngeluarin duit, betul nggak? Dulu kita ngadain apa aja acara, walaupun kita ngutang, kita bahasanya apa? Berkah. Makanya ziyadatul khair itu namanya berkah. Nambah kebaikan. Nggak jadi. Aman, 50.000 berbelian telur ini pun beli telur kasih hati. Nah, jadi kita ini orang yang bahagia, orang yang diberikan keberkahan, bahagia. Itu kita kalau bahagia, kenapa sih kita bahagia? Saya kasih 50.000. Kenapa kita bahagia? Ini kenapa nih saya bilang ini hari hadiah buat kita hidup ini untuk Rasulullah, bagi umat Rasulullah. Kenapa kita ini bahagia? Apa yang jadi kita bahagia? Bang Mas syukur. Syukur apa? Emang lu punya pacar? Gua itu cepet loh. Lu bersyukur bilang. Kenapa nggak lu syukur? Apa nanti bersyukur? Punya pacar? Punya bini? Biar syukur, bohong. Kapan? Buat kasih cepet, buat belanja. Ini bukan bohongan, saya kasih 100.000. Bisa saya banyak buat masjid. Terus terang ada yang ngasih duit tadi buat di masjid, saya pakai dulu nggak apa-apa. Juta itu deh. Kalau ada yang berani buat masjid, belum embung belum makan itu. Mas, ngerasik, buku yang apa lu? Apa yang terbahagia? Kenapa yang terbahagia? Kenapa yang tidak bahagia? Kenapa? Bahagia itu kenikmatan Allah berikan. Ya, apa yang bikin kita nikmat? Bikin kita nikmat apa? Bersyukur. Bersyukur apa? Atas nikmat Allah. Nikmatnya mana? Kesehatan. Kesehatan mana? Itu mana? Nah, kalau sakit gimana? Nikmat juga. Nikmatnya gimana? Tubuh itu. Apa? Sakit. Nah, belum kejawab. Apa? Siapa? Ibu yang bisa jawab. Apa yang jadi antum biar ibu bahagia? Apa? Gampang banget jawabannya. Makanya datang kuliah subuh kemarin acara itu Profesor Dr. Muhammad Kana MKCK. Saya belajar dengar dari dia, makanya saya keluarin yang ini. Ternyata apa? Yang bikin kita itu bahagia itu bukan hanya merasa syukur saja. Itu hanya cuma mengungkapkan perasaan. Kenapa? Kalau kita merasa, karena saya dapat jabatan, ketika kita selesai punya jabatan, kira-kira bahagia nggak? Habis. Kita punya harta, misalnya, gue bahagia, gue dapat duit banyak, nggak dapat duit, kira-kira gimana? Selesai bahagianya. Betul nggak? Jadi cuma mengungkapkan rasa. Kalau syukur nanti, itu pasti itu rasa. Sama. Rasa. Kayak lo
Haji membuat. Terus kasih cari begini, janda dua tuh. Umurnya 60-70. Kontak. Nah, satu lagi, ini kan hadiah. Hadiah kita itu. Orang yang paling bahagia siapa? Pak, orang yang paling bahagia siapa, Pak? Dong jawab, ada yang pertanyaan aja siapa? Ustaz Darmaji, siapa yang paling bahagia? Iya, lagi setengah mana Mas, Oppo Mas, Oppo yang Saiki sing paling bahagia. Oppo jeneng itu. Yo, iki lo. Orang ngerti, wes Oppo. No, Paji, Oppo. Saiki sing paling seneng, sing paling bahagia. Kita nikmatin aja. Nikmatin aja ya, apa nikmatin aja udah. Sakit nikmatin. Syukur ya, emang enggak ada masalah. Yang paling, siapa yang mau tahu jawabannya Ibu? Bu? Kecil. Bu? Mana sih? Pada jauh baru udah sih. Yang paling bahagia sebetulnya dia tuh lagi nyatin tuh. Lagi nyatin tuh. Jadi yang paling bahagia itu anak-anak, Pak. Walaupun kita bayar kontrakan, dia kira-kira marah nggak? Enggak. Jawaban jawabannya ternyata anak-anak jawabannya yang paling bahagia di dunia. Itulah anak-anak. Saya bayar kontrakan, anak saya mah tawa-tawa aja. Makan yang penting gue jajan, makan, bisa main-main. Betul nggak? Betul. Itulah yang paling bahagia di dunia saat ini. Habis. Jadi kembali kita ini umat Nabi Muhammad SAW diberikan satu hadiah yang tidak diberikan hadiah kepada umat-umat yang lain. Makanya Nabi Musa cemburu banget sama Nabi Muhammad. Ya Allah, kalau andai kata saya ini hidup lagi, pengen saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya kalam Allah takliman, saya ini ngomong sama Allah benar-benar ngomong, tapi masih ada hijab. Musa, kalau kau memang bercakap-cakap kepadaku, tapi sesungguhnya kau masih ada hijab. Berapa ribu itu jaraknya? Tapi nanti ada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hamba-hamba yang soleh, ketika di bulan Ramadan dia berdoa kepada Allah, kepadaku, maka tidak ada satupun hijab di antara saya dengan mereka. Alhamdulillah, luar biasa, masya Allah. Maka itu doa ini mumpung toh. Mumpung lo, nih nggak ada yang ngaling-ngalingin, lu minta, ya Allah, saya hari ini belum dapat jodoh ya Allah. Yang malam udah. Nah, berarti lu tiap malam udah tapi nggak mimpi lo. Insya Allah, kita doain buat Mas Yanto, Amin. tetap istiqomah sama Mas Yanto. Habis ini lu kasih gue duit awas. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga saya pikir itu, khairun min anfisat 1000 bulan, 83 tahun. Andai kata ini kita umat Nabi Muhammad SAW kita kedapatan yang namanya malam Lailatul Qadar, maka hadiah yang terpaling hebat di dunia. Seumur hidup kita paling satu kali deh yang bikin kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Allah, amin. Shallu ala Muhammad. Allah. Kemudian yang keempatnya, kemudian yang ketiga, kalau turunin, saya nggak bahas masalah Qurannya kelamaan. Kemudian Allah turunin malaikat, termasuk gurunya dan baginda Muhammad SAW. Rodu biha. Siapa roh itu? Itu di situ tafsir namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril adalah gurunya baginda kita Muhammad SAW, mulai dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu turun. Kemudian diperintah mereka secara seizinnya Allah. Suruh ngapain? Kita ini selama di dunia ngapain? Itu dicatat nanti. Sampai apa? Sampai kapan? Salamun, ketika kita sudah berbuat kebaikan ini umat Nabi Muhammad, apa yang kita lakukan yang terbaik pada saat itu, Allah bertulis dengan izin Allah. Malaikat itu, si Ahmad Maulana lagi ngapain hari ini? Lagi jadi imam. Yang Ahmad Maulana satu lagi ngapain? Lagi ngoceh. Karena Ahmad Maulana dua, yang satu jadi imam, yang satu ngoceh.
kapan nanti doain salamun di saat kita di malam Lailatul Qadar, salamun hiya hatta maghrib sampai munculnya timbulnya apa tuh bulan fajar. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kita nih yang tadinya nggak dapat rezeki ditambahin rezekinya, kita panjang usianya, tapi doa dalam ibadah, istiqomah dalam hidup. Nah, kalau kita ini selama kita hidup ini kita nggak kelihatan setelah bulan Ramadan ini, besok nggak sholat duha, nggak sholat tahajudnya kurang, nggak sholat wajibnya untuk berjamaah kurang, berarti nggak dapat keberkahan di bulan Ramadan. Masih hidupnya begitu aja, habis tarawih masih ngomongin orang aja, masih benci aja hati. Maka yauma la yanfa'u. Jadi nanti pada suatu hari ini nggak datang, nggak akan bermanfaat mal amal harta kita nanti di hadapan Allah, kecuali yang datang sama Allah dalam membawa hati yang selamat, biqalbin salim. Maka yuk buang-buangin dari sekarang. Maka kalau baru baca, ini sudah baca tuh, baca soal falak itu berlangsung berambil falak, min syarri ma falak, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafasatin fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Ternyata kita suruh lindung sama orang hasud. Dengki banget sama diri kita, dengki ke depan kita mah wes belakang wes jauh belakang ki belakang dia itu orang hasud, paham? Orang hasud di depan kita saking pundi mengerti itu bahasa Jawa. Kalau ini bahasa banyak belum mau kemana lu? Nah pas belakang setan. Kira-kira orang itu ya jangan ya. Maka kita kata Allah itu salah satu ayat yang dicipta amal Allah ada surat Al-Falaq. Sampai kita menghindar daripada orang yang teluh. Baca surat itu. Amalin. Kita apa bahkan? Apa? Itu makanya harus berlindung doa berfalak. Pasti suruh falak itu subuh. Apa itu dalam falak itu? Ya kita bebas lawangan. Ya kira-kira itulah kesimpulannya bahwa ini adalah hadiah untuk umat kita pula menjadi baginda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ini Allah jadikan orang yang istiqomah dalam ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan hari ini dari pertama hingga sampai sekarang sampai nanti akhir dari bulan suci Ramadan, kita benar-benar mendapatkan keistimewaan di mana di bulan suci Ramadan. Ramadan akan menangis lebih-lebihnya, bangkit dan isi-isinya, bumi dan sisinya akan menangis karena meninggalkan umatnya Nabi Muhammad. Ya umat Muhammad saat ini, dan seterusnya. Kira-kira begitu ya, mudah-mudahan kita senantiasa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.